Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Holisa, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, NIM 180651100006. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan emosional anak usia dini. Lanjut saja. Yang pertama di sini pengertian dari perkembangan emosi. Emosi di sini merupakan suatu keadaan atau situasi yang muncul dapat berupa pikiran maupun perasaan yang muncul pada biologis seseorang. Nah, emosi di sini dapat dirasakan. Yang pertama yaitu dengan amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan rasa malu. Baik, lanjut saja. Di sini terdapat metode pengembangan emosional anak. Nah, yang mana yang pertama itu yaitu metode bernyanyi dan bermain musik. Nah, di sini kita bisa melatih emosi anak didik kita, yaitu dengan cara metode bernyanyi dan bermain musik. Misalnya, guru di sini memainkan piano ataupun gitar dan alat musik lainnya, kemudian meminta anak untuk mencontohkan seperti yang dicontohkan oleh guru. Nah, baik. Yang selanjutnya di sini ada bermain peran. Nah, di sini contohnya seperti halnya kita pendidik meminta anak untuk menjadi Ultraman dan gurunya menjadi musuhnya sebagai robot seperti itu. Dan yang selanjutnya ada permainan hinpupet. Permainan hinpupet di sini menggunakan boneka tangan, merupakan salah satu permainan yang digemari oleh anak-anak Indonesia. Contohnya permainan boneka tangan di sini yang menggunakan flanel yang bisa kita tiru dengan mengubah nama suara kita. Dan yang selanjutnya latihan relaksasi dan meditasi musik. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Rahmawati mengatakan bahwa proses relaksasi yang dilakukan pada anak cukup efektif untuk latihan pengenalan emosi diri mereka sendiri atau terbentuknya keterampilan emotional awareness. Nah, baik, yang selanjutnya di sini metode bercerita. Yang mana guru bercontohnya di sini seperti halnya guru bercerita tentang kebun binatang, yang mana di kebun binatang itu ada hewan yang jinak, ada yang jahat dan sebagainya. Nah, di sini guru selain menggunakan metode bercerita, guru itu bisa menggunakan metode tanya jawab setelah melakukan metode bercerita di sini. Nah, kreativitas bercerita di sini juga dapat berfungsi untuk membangun hubungan yang erat dengan anak. Contohnya di sini kan jika guru bercerita, otomatis anak-anak di sini tuh kan akan memfokuskan pandangan serta pendengarannya terhadap guru yang bercerita. Nah, yang selanjutnya yaitu permainan gerak dan lagu. Di sini merupakan aktivitas bermain musik sambil menari. Contohnya seperti tadi yang di awal, guru memainkan piano, kemudian murid-muridnya itu yang menari di belakang mengikuti irama yang dimainkan oleh guru. Dan yang selanjutnya ada permainan feeling band. Adalah permainan membunyikan instrumen musik sesuai dengan ekspresi perasaan. Contohnya, jika pada saat melakukan kegiatan proses pembelajaran, di situ suasananya hening, seperti halnya murid lagi tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran, maka guru itu memainkan musiknya itu sesuai dengan perasaan yang sedang dihadapi oleh muridnya. Contohnya dengan memainkan musik yang ceria-ceria agar anak semangat kembali untuk mengikuti proses pembelajarannya. Dan yang selanjutnya demonstrasi adalah kegiatan memberi contoh atau memperlihatkan secara langsung, yang mana contohnya guru di sini seumpamanya membawakan sebuah permainan. Nah, dalam permainannya di sini guru terlebih dahulu meminta terhadap anak untuk memperhatikan guru. Kemudian guru meminta anak untuk mencontohkan selanjutnya. Nah, dan yang selanjutnya ini ada
Permainan personifikasi adalah permainan yang dilakukan dengan cara meniru gerakan binatang atau tumbuhan seolah-olah mereka hidup dengan cara hidup manusia. Nah, yang mana dalam permainan di sini membutuhkan perasaan yang halus dari anak. Baik, yang selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan emosi di sini yaitu merupakan sebuah perkembangan yang berupa pikiran ataupun perasaan yang nampak pada perubahan biologis seseorang. Contohnya, ini kan emosi. Nah, contohnya kita kan mengajar lah, terus pas nyampainya di TK, anak-anaknya itu banyak yang aktif, super aktif, yang mana mood kita sebelum berangkat ke lembaga itu bagus, sesampainya di lembaga itu kayak emosi kita langsung berubah dikala melihat anak-anak yang super aktif. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan emosi di sini yaitu merupakan sebuah perkembangan yang berupa pikiran ataupun perasaan yang nampak pada perubahan biologis seseorang. Contohnya, ini kan emosi. Nah, contohnya kita kan mengajar lah, terus pas nyampainya di TK, anak-anaknya itu banyak yang aktif, super aktif, yang mana mood kita sebelum berangkat ke lembaga itu bagus, sesampainya di lembaga itu kayak emosi kita langsung berubah dikala melihat anak-anak yang super aktif seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan emosi di sini yaitu merupakan sebuah perkembangan yang berupa pikiran ataupun perasaan yang nampak pada perubahan biologis seseorang. Contohnya, ini kan emosi. Nah, contohnya kita kan mengajar lah, terus pas nyampainya di TK, anak-anaknya itu banyak yang aktif, super aktif, yang mana mood kita sebelum berangkat ke lembaga itu bagus, sesampainya di lembaga itu kayak emosi kita langsung berubah dikala melihat anak-anak yang super aktif seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan emosi di sini yaitu merupakan sebuah perkembangan yang berupa pikiran ataupun perasaan yang nampak pada perubahan biologis seseorang. Contohnya, ini kan emosi. Nah, contohnya kita kan mengajar lah, terus pas nyampainya di TK, anak-anaknya itu banyak yang aktif, super aktif, yang mana mood kita sebelum berangkat ke lembaga itu bagus, sesampainya di lembaga itu kayak emosi kita langsung berubah dikala melihat anak-anak yang super aktif seperti itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.